عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Isya, dan semoga kehadiran kita dibalas dengan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih di dalam bab tentang adabu at-tariq, yaitu adab-adab ketika kita berada di jalan. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahwa di antara adab kita berada di jalanan, yaitu jangan membuang hajat. Jadi jangan buang air kecil dan jangan buang air besar di jalan yang dilalui oleh orang. Karena perbuatan itu termasuk yang disebut oleh Nabi orang-orang yang layak mendapatkan laknat. Laknat dari manusia, laknat dari malaikat, dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di WC umum yang membuat orang lain jijik atau tidak bisa masuk berikutnya, itu juga menjadi sebuah pekerjaan terlaknat. Itu terlaknat. Apalagi kalau sampai membungkus hajat lalu lempar ke rumah tetangga, itu betul-betul terlaknat. Hanya gara-gara berbeda partai. Dah bungkus dah rumah tetangga kita. Haram. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, di antara adab ketika berada di jalanan, yaitu izalatul azal minat tariq. Hendaknya seseorang mengambil kesempatan untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Di antara yang sudah kita bahas di belakang, jangan mengganggu jalan. Jangan buang sesuatu di jalan. Jangan buang sampah di jalan. Bahkan jangan membuat parkir yang mengganggu jalanan. Itu yang sudah kita bahas. Nah, kali ini kita yang sedang berada di jalan, ketika melihat ada gangguan berbentuk sesuatu, terganggu perjalanannya, maka ambillah kesempatan untuk mendapatkan jaminan surga dengan menyingkirkan gangguan itu. Ini salah satu daripada ciri-ciri menyebutkan orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Rasulullah, iman itu ada hampir mencapai 70 cabang atau hampir mencapai 60 cabang. Jadi Rasulullah tidak memberikan angka yang pasti, tapi iman itu di antara 60 sampai 70 cabang.
Yang dimaksud oleh Nabi, kalau orang melakukan amalan di antara jumlah cabang-cabang iman ini, maka dia telah masuk golongan orang yang beriman. Lalu Rasulullah mengatakan, wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan setinggi-tingginya iman nomor 1 yang paling tinggi kedudukannya adalah kalimah la ilaha illallah. Karena ini berhubungan dengan ketauhidan, akidah. Kalimah la ilaha illallah ini itu di lidah ringan, tapi bisa mengalahkan berbagai dosa. Sederhana Bapak Ibu, orang yang kafir, berpuluh tahun kafir, menghina Allah, melecehkan Allah, tidak percaya, bahkan dia berusaha menzalimi kaum muslimin. Ada yang sudah membunuh kaum muslimin. Tapi dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, semua dosa-dosanya berguguran. Semua dosa-dosanya berguguran. Hanya dengan mempersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Makanya ada kisah salah seorang kafir yang masuk Islam di tengah berkecamuknya perang. Saya lupa perang apa dalam hadis itu. Jadi dia terkesan dengan jihadnya kaum muslimin. Lalu dia mengikuti, karena orang kampungnya mayoritas muslim pada waktu itu, sudah ikut berjihad, dan dia karena terkesan dia ikut, dia ingin menolong. Tapi sampai di sana dia menyatakan kepada salah satu temannya, sahabatnya yang muslim, bahwa aku ingin masuk Islam. Di situ lalu dia bersyahadat. Setelah bersyahadat, dia langsung terjun ke medan perang, gugur, syahid. Rasulullah mengatakannya dia di dalam surga, padahal tidak pernah solat, tidak pernah puasa. Nah, itu kekuatan kalimah la ilaha illallah. Makanya kalimah ini menjadi salah satu kalimah yang menjadi bahagian tanda-tanda husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan tentu tidak mudah mengucapkan kalimah ini di akhir kalam. Tapi jangan salah faham Bapak Ibu. Jangan kira semua yang mengucap la ilaha illallah masuk surga di akhir kalamnya, kalau itu tidak sesuai dengan amalan-amalan la ilaha illallah. Dia ada syarat-syaratnya itu. Ya, contoh saja, perampok ketika sudah tertembak, lalu dia mengucap la ilaha illallah, padahal tadi dia baru saja melakukan perampokan. Itu dia tidak beramal dengan la ilaha illallah, tidak dapat itu. Ada orang mau bunuh diri, dia gantung, dia taruh tali, lalu ketika dia tendang kursi, dia ucapkan la ilaha illallah. Masuk surga tidak? Tidak apa? Karena dia tidak beramal. Orang yang beramal dengan la ilaha illallah tidak mungkin bunuh diri. Nah, jadi keluar kalimah itu disesuaikan dengan iman. Inilah yang paling tinggi. Kalimah ini mengalahkan dosa-dosa dengan izin Allah. Itu dalam hadis yang panjang, ketika kita berada di yaumul hisab, lalu ada seorang mukmin yang selama di dunia beramal buruk, dosanya sejauh mata memandang. Jadi ketika dibuka catatan amal, sejauh mata memandang dosa, dia buka sana, buka sini, dosa semuanya. Mungkin dari balik sudah sabu-sabu, mencuri, merampok, memperkosa, berzina, lengkap sampai mati. Tapi dia mukmin, dia percaya Allah Tuhannya. Nabi yang ceritakan, setelah dinampakkan catatan amal, dia putus asa dan dia yakini bahwa dia ahli neraka.
Lalu Allah mengatakan masih ada satu yang tersisa dari amalmu. Lalu dia mengatakan apa itu ya Allah? Maka Allah suruh malaikat coba buka amalnya yang tersisa satu. Lalu dibukalah, ternyata yang dikeluarkan adalah bitaqah. Bitaqah itu kartu. Ya, maka hadis ini nanti disebut dengan hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Ternyata di kartu itu tertulis kalimat la ilaha illallah. Lalu dia mengatakan, apa yang bisa ku gunakan dengan kalimat ini? Sedangkan dosaku sejauh mata memandang semua dosa. Apa manfaat kalimah ini? Kata dia kepada Allah ketika dia umur Islam. Lalu Allah mengatakan, dipanggil malaikat, sekarang timbang. Ditimbanglah kalimah itu dengan dosa, catatan dosa yang dia lakukan. Ternyata lebih berat kalimah la ilaha illallah. Lalu Allah mengatakan, karena engkau masih mengimani dengan kalimah ini, maka hari ini aku maafkan segala dosa-dosamu, karena engkau meyakiniku sebagai Tuhan, maka masuklah surga. Begitu kata Allah. Ini hadis ini Pak, bukan untuk memberitahu kepada para perampok, pencuri, terus lanjut terus. Yang penting ada la ilaha illallah. Bukan itu maksud hadis ini. Hadis itu ingin memberitahu bahwa Allah lah yang berkuasa untuk memilihkan kita surga atau neraka, bukan amal. Itu Nabi yang bilang, engkau tidak masuk surga dengan amalmu, tapi engkau masuk surga dengan ridha Allah. Maka kadang-kadang Allah bisa mengampunkan liman yasha wa yu'azibu man yasha. Allah juga bisa mengazab siapa yang dia inginkan. Ada orang kata Nabi, salat situna sanah, salat 60 tahun. Tidak diterima satu salat pun, kata Rasulullah. Ada orang yang salat 60 tahun tidak diterima satu salat pun. Lalu kemudian ditanya sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang memperbagus rukuknya, tidak bagus sujudnya. Nanti di salat yang lain bagus sujudnya, tidak bagus rukuknya. Ternyata tidak diterima satu pun. Dan kita terus berangan-angan masuk surga melalui amal salat kita. Padahal salat neraka, yang tidak beramal hanya dengan iman surga. Ini mau dikasih tahu apa? Allah berkuasa. Seperti Allah berkuasa memasukkan pelacur ke dalam surga hanya dengan memberi minum seekor anjing. Nah, semua hadis ini jangan diamalkan. Jadi jangan pulang di sini ramai-ramai jadi pelacur lalu cari anjing. Oh begitu ceritanya. Lalu dia berubah. Pulang dari pengajian jadi pelacur. Hari-hari cari anjing. Itu apa? Kasih minum anjing. Itu maksudnya hadis itu mau dikasih tahu. Jangan terlalu pede bahwa engkau adalah penghuni surga. Juga jangan merasa putus asa seakan-akan engkau penduduk neraka. Tapi selalulah berharap dari Allah. Itulah ridha. Maka salah satu cara ridha Allah bagaimana? Beramal salehlah. Maka kita ini mengaji salat itu cara Allah memberi ridha. Dan Allah tidak melanggar janji. Allah tidak melanggar janji. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini iman yang tertinggi. Dari 70 tingkatan tadi. Atau 60 atau 70 tingkatan. Lalu Rasulullah sambung. Wa adnaha. Dan iman yang paling rendah. Tingkatan yang ke-70-nya, yang paling rendah itu. Adalah imatatul aza anit tariq, yaitu membuang sesuatu gangguan dari jalanan. Jadi ternyata itu bahagian iman. Kita melihat sesuatu di jalan, lalu kita berhenti dan membuang ke samping supaya orang tidak terinjak dengan benda yang mengganggu. Pertanyaannya, kenapa kita mau turun? Dan kenapa kita mau lakukan itu? Apa yang kita harapkan? Pasti kita berharap semoga Allah meringankan urusan kita. Semoga nanti dibalas di akhirat. Paling kurang paling sederhana kita akan mengatakan ke anak kita, nak, tolong turun. Itu apa? Ada buah, ada kulit
durian jatuh di tengah jalan, turun sebentar, buang samping. Nanti si anak bilang, alah mamak repot-repot, buanglah biar kita dapat pahala. Nah, kita berarti ada bahasa masih berharap. Bahasa berharap itu menunjukkan kita percaya. Percaya pada apa? Percaya pada janji Allah. Dengan begitu kita juga percaya bahwa Allah itu ada. Kalau Allah tidak ada, bagaimana dia bisa melaksanakan janjinya? Itulah yang disebut iman. Makanya membuang sesuatu dari jalanan supaya tidak terganggu kaum muslimin ternyata bahagian daripada iman. Ketika Allah menyebutkan ayat ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah kalian pendusta hari pembalasan? Ad-din itu hari membalas. Yang disebut ad-din juga bahasa lainnya terjemahannya agama, karena agama ini itu adalah agama yang konsepnya adalah beramal dan dibalas. Jadi ada konsep balas membalas. Maksudnya kita beramal dibalas Allah. Maka Allah mengatakan, tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan? Maksudnya, kamu mau tahu orang yang tidak yakin bahawa Allah akan membalas amalnya? Disebutlah pendusta agama. Jadi dia tidak yakin bahawa Allah itu akan menunaikan janji membalas kebaikannya atau membalas keburukannya. Dia tidak yakin. Maka disebutlah yukazzibu biddin. Baru Allah kasih tahu. Siapa dia? Fazalika, yaitu orang-orang yang alladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim. Yad'ul itu membiarkan. Membiarkan itu dalam arti kata anak yatim yang ada di sekelilingnya, dia biarkan miskin, dia biarkan lapar, dan dia tidak berusaha untuk menolongnya. Apakah dia sendiri yang menolong atau dia mengajak orang untuk menolong? Dia tidak berusaha untuk itu. Termasuk wali-wali, karena hari ini yang paling banyak dosa adalah wali dari anak yatim. Orang sibuk mengatakan pelihara anak yatimnya, pelihara kumpul wang di grup, lalu pelihara anak yatim di kampung-kampung dari mana-mana, Pak. Tapi anak kemunro ke, anak kuman dia sendiri, belum sempurna, keponakan dia sendiri, itu tidak dipeliharanya. Tapi berlomba-lomba untuk memelihara anak yatim di kampung-kampung yang jauh. Padahal yang wajib pelihara anak yatim bukan ibunya, tapi wali dari ayahnya. Karena disebut yatim kalau meninggal ayah. Wali dari ayahnya. Siapa dia yang orang pertama yang wajib pelihara anak yatim? Kakek. Kalau kakek sudah tidak ada, maka dari garis ayah, Pak Wa, abang ayah, kemudian Pak Cik, tulang, paman, amu, jadi itu semua wajib itu. Itu wajib itu Pak Wa, Pak Cik itu kumpul wang sikit-sikit, kasih makan, kasih sekolah, bayarkan SPP. Sekarang tidak ada. Pak Cik sama Pak Wa, itu tidak pelihara anak yatim. Dia datang cuma waktu pembagian warisan dari anak yatim itu. Kan berat-beratkah kurang ajar Pak Cik rohnya kah? Pada bagi warisan Pak Wa dengan Pak Cik itu, muncul tu. Ini kami ada hak begini. Padahal kalau ada anak lelaki kan ada hak. Tapi begitu dia disuruh pelihara anak yatim ini, dia tidak mau pelihara. Kecuali dia sendiri miskin, itu dimaklumi. Dan itu tentu bukanlah sebuah kemarahan Allah. Nah, mereka mendustakan hari pembalasan. Orang-orang yang tidak mau memperhatikan anak yatim, mendustakan hari pembalasan. Kenapa disebut mendustakan? Tidak percaya bahawa setiap tangan kita bersentuhan dengan kepala anak yatim, yang kita sentuh rambutnya dengan belayan kasih sayang, menuai pahala. Dia tidak percaya. Maka disebut pendusta. Engkau tidak percaya, aku akan membalasmu. Kalau orang percaya, maka dia akan berbuat sebaik mungkin untuk anak yatim. Nah, itu begitu maksud Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga tidak pernah mengajak, untuk memberi makan orang miskin. Kita kadang-kadang tidak sanggup, kita sendiri miskin, tapi ajak. Cara ajaknya bagaimana? Informasikan kepada orang.
Saya di kampung saya ada berapa orang miskin, boleh enggak kita tolong? Kayak manalah caranya? Lapor ke Baitul Mal, lapor ke pemerintah. Ajak, kalau kita tidak mampu, ajak orang. Kalau orang miskin pun tidak kita perhatikan, berarti kita juga pendusta hari pembalasan. Kita tidak percaya. Kata Rasulullah, engkau ini diterima, engkau ini bisa dapat rezeki yang baik dari Allah karena keberadaan si miskin. Doa-doamu masih diterima Allah karena keberadaan si miskin. Jadi miskin ini di antara kita, Pak, itu yang membuat dunia ini masih seimbang. Kalau tidak ada si miskin, kita ini banyak dimurkai Allah. Kalau tidak ada yang miskin, kita tidak bisa membangun dunia ini dengan baik. Tidak ada yang mau gali septic tank kita. Tidak ada yang mau sapu-sapu di jalanan. Semua kaya. Jadi tidak ada lagi yang mau mengerjakan apapun. Itu kalau dari sisi logika dunia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu juga orang yang mengambil kotoran dari jalanan, walaupun cuma dia sepaknya ke samping, seperti kita bilang di minggu yang lalu, ada bangkai tikus di tengah jalan, dia lambatkan motornya, lalu dia sempatkan untuk ditendangnya ke samping, supaya tidak mengotori jalan, supaya orang tidak tergelincir. Kulit pisang pun dia tendang ke samping, batu di tengah jalan dia tendang ke samping. Dia sempatkan itu. Kenapa? Dia berharap semoga orang tidak jatuh. Kenapa bisa berharap itu? Semoga Allah membalas kita. Itulah iman. Maka disebut serendah-rendahnya iman bukan bermakna itu amalan paling rendah. Itu iman rendah dari yang tertinggi. Artinya itu aja pekerjaan sudah dianggap beriman. Jadi bukan bermakna ini rendahan, enggak. Rendah dari yang tinggi. Kalau bahasa Acehnya best of the best. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Tapi yang paling rendah dari yang paling tinggi. Rendah di lokal inti, Pak. Makanya semua orang yang melakukan itu dihargai Allah dengan apa? Dengan surga. Makanya Nabi mengatakan, hadis Nabi, hadis dari riwayat dari Abu Daud, riwayat Bukhari, Abu Daud, Bukhari dan Muslim, Ahmad, Tirmizi dan seterusnya dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ada seorang laki-laki yang jalan di tengah jalan. Jadi dia sedang berjalan, kemudian wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq. Fa akharahu. Lalu dia mendapatkan ada cabang pohon yang berduri jatuh ke tengah jalan. Ya, jalanan dulu kan bukan aspal, Pak. Ini kan ceritanya Nabi menceritakan orang-orang terdahulu. Nabi itu kalau memberi tamsilan, banyaknya menceritakan cerita di Bani Israel. Bani Israel ini sebahagiannya saleh. Ya, sebahagian saleh. Sebahagian lain yang banyak melawan Nabi. Yang soleh-soleh ini diambil contoh oleh Nabi. Jadi kata Nabi, ada seorang laki-laki yang ketika dia jalan, ada batang pohon berduri jatuh. Syauk itu berduri, jatuh di tengah jalan. Lalu kemudian, fa'akharahu, lalu dia pindahkan. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya. Biasakan kita bersyukur ke Allah. Tapi dengan membuang batang pohon berduri itu, Allah bersyukur sama laki-laki itu. Maksud bersyukur, berterima kasih. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, makasih. Terima kasih engkau telah menyelamatkan hambaku yang lain. Karena yang cipta hamba lain Allah. Lalu kemudian apa? Dan hadiah Allah bagi orang ini adalah faghafara lahu, yaitu Allah mengampunkan dosa-dosanya hanya dengan membuang duri di jalan. Ini di antara dosa-dosa kecil. Jadi yang pemakan riba itu tidak bisa diampunkan dengan membuang pohon di jalan. Ini yang sudah ngambil kredit bank konvensional tidak habis-habis. Lalu bapak jalan-jalan ditemukan batang pohon, bapak singkirkan. Lalu bapak mengatakan, alhamdulillah kabeh dosa riba lu kabeh, alhamdulillah. Tidak begitu, Pak. Diampunkan semua dosa-dosa. Itu dosa kecilnya. Dosa besar tidak bisa diampunkan kecuali dengan taubat, diiringi dengan taubatan nasuha. Banyak itu orang-orang tidak salat, Pak, berdiri di samping pohon yang jatuh. Ini sedang hujan besar, angin sekencang, jatuh batang pohon. Itu yang tolong-tolong itu ambil parang, tak sana, tak sini, kemudian pindah. Itu sebahagiannya tidak salat.
Tak solat itu. Kalau nak percaya, bapak tanya. Waktu dia sudah mengatakan, lewat pak. Nak tanya, nak sembahyang orang ni? Sama kayak mahasiswa tolong-tolong Palestin tu, Pak. Itu berdiri di lampu merah itu dengan celengan, pakai baju kemeja, kuliah segala macam, jaket kuliah itu seakan-akan kan luar biasa, tapi solat tidak ada. Tolong Palestin, dia sendiri masuk neraka, kan bangai kan Pak? Makanya aneh orang hari ini ingin tolong orang, dia sendiri dari pagi berdiri, duhur lewat, asar lewat, itu duduk-duduk itu di simpang lampu merah, tahan itu tidak solat. Perhatikan Pak. Bapak berapa kali lampu merah nak usah lewat-lewat. Bapak perhatikan mereka saja. Ya. Itu tidak solat. Tapi ingin nolong orang. Kunci dicatatnya amal adalah solat. Awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Solat. Ada solat baru diselesaikan. Dan tentu orang-orang yang melakukan ini akan mempercepat masuk surga, yaitu dia solat, dia beramal, tapi amalan yang dimasukkan Allah ke surga salah satunya adalah membuang sesuatu yang mengganggu di jalanan. Makanya dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, ada seseorang yang berbulak-balik dalam surga. Maksud yataqallab itu bulak-balik, maksudnya saking riang gembiranya, anak doa apa? Saking riang gembiranya, dia riang gembira sekali bolak-balik dalam surga. Apa amalnya sehingga dia dimasukkan ke surga? Ternyata di dunia dia pernah memindahkan batang pohon yang jatuh ke tengah jalan, lalu dia berniat dengan mengatakan, ya Allah, aku pindahkan ini agar kaum muslimin tidak terkena mudaratnya. Dia pindahkan Pak, dan dia tidak tahan celeng. Dia berharap surga, dia tidak berharap dunia. Karena sebahagian kita yang pindah-pindah, lalu ada kelompok yang tahan celeng. Ini ada unsur mencari sesuatu dari dunia. Kecuali celengan itu dibutuhkan untuk ongkos ADM, minyak senso, minyak gergaji, itu tidak masalah lah. Tapi kalau mencari manfaat dari menolong orang, itu pupus di situ, gugur di situ. Tidak boleh mempersyaratkan pertolongan dengan mencari laba. Kecuali setelah kita tolong, lalu kemudian orang itu memaksa, ini 4 nabacut, ini ada sedikit ambillah. Kayak kita temukan dompet orang, HP orang, kita kembalikan. Lalu kemudian sampai di rumahnya dia mengucapkan terima kasih. Tunggu sebentarlah, ini ada sedikit, dikasihnya Pak 5.000. Kita tolak, dah, nggak usah, jangan. Lalu di hari yang lain kita temukan lagi dompet orang, kita kembalikan, lalu dikasih 500.000. Tidak apa-apalah, sajalah. Ya, terpaksalah saya terima. Kayak manalah, tidak enak kalau saya tidak terima. Karena Nabi bilang tidak boleh tolak hadiah. Begitu. Tergantung berapa dikasih. Ini bukan pengalaman pribadi. Karena saya tidak pernah temukan dompet orang. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, amalan yang ringan, pindahkan sesuatu dari jalan surga, Pak. Surga. Tapi lakukan dengan iman. Berharaplah dari Allah. Jangan berharap dari manusia. Kalau yang kecil saja bisa masuk surga, apalagi yang besar? Kalau yang kecil-kecil begitu bisa masuk surga, apalagi sampai waktu banjir, kemudian kita buka parit, kita buat aliran baru, lalu kita keluarkan dana, buat ini, buat itu lebih utama untuk masuk surga. Jadi ini yang perlu kita amalkan dan perhatikan. Kalau di jalan, jangan sampai mengabaikan untuk membuang kotoran-kotoran yang gangguan di jalan. Baik, saya berhenti di sini karena sudah terdengar batuk-batuk beberapa kali di samping saya. Saya berhenti dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pernah terjadi pada saat nongkrong itu ada genangan air, nongkrong lewat genangan air, terus kecipratan dilewati oleh kendaraan. Nah, itu yang mestinya
itu dan salah siapa? Yang pertama. Yang kedua, pada saat nongkrong itu biasanya kadang-kadang ada yang datang untuk mengemis. Nah, satu sisi ada yang bilang kalau kita kasih nggak boleh, sisi lagi ada yang nggak boleh. Itu yang menurut saya satu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Jadi karena tadi berbicara masalah pindahkan bukit jalan, saya mau tanya masalah polisi itu di jalan. Jadi niatnya biar harusnya nggak terlalu kendaraan ke jalan. Itu gimana hukumnya Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kayaknya cukup. Sudah 3 pertanyaan. Ada lain? Tidak ada ya? Oh, satu lagi boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan Ustaz tentang anak yatim, jawab terhadap anak yatim tadi. Apakah lebih utama keponakan yang memang di luar kota jauh dari luar kota, atau lebih utama tetangga yatim di rumah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita sedang berada di samping jalan, lalu lewat motor atau mobil yang kebetulan ada genangan air, lalu kecipratan ke kita. Ini siapa yang salah? Yang pertama, salah genangan itu. Pakena hinaan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, si pemilik mobil itu dia menginjak genangan itu, ada unsur kesengajaan untuk mencipratkan air atau tidak? Kalau tidak, maka di situ tidak ada dosa, karena sesuatu yang tidak diniatkan sengaja, kesalahan itu tidak dianggap dosa. Lalu kita bagaimana yang terkena? Ya kita dapat pahala dengan kesabaran kena cipratan itu, Pak. Jadi begitu kena, astagfirullah. Begitu kena, alhamdulillah. Kita dapat pahala dengan kesabaran kena. Maka semakin dekat dengan genangan air itu makin banyak pahala kita. Jadi yang intinya dua-dua tidak dosa di situ. Yang satu bukan melakukan dengan sengaja, kecuali dia sengaja, Pak. Yang satu tidak berdosa dengan duduk, karena tidak ada hukum duduk di situ menjadi dosa. Itu pekerjaan yang mubah, selama sanggup menjaga syarat-syarat yang kita sebutkan. Jadi kita tapi bisa dapat pahala dengan tertimpa sesuatu yang membuat kita merugi, Pak. Kan Nabi sudah menyebutkan, ma asaba min mu'min, semua yang tertimpa seorang mukmin, mukmin syaratnya mukmin, bukan kafir. Tertimpa seorang mukmin apa saja, min hammin wala ghammin, mau kesusahan, galau, sedih, sedih, wala hazan, kata Nabi, sedih apa saja. Itu kan kena cipratan air itu kan kita sedih kan? Maksudnya baju kita kok tadi baju bagus, tiba-tiba tidak bisa kita jalan lagi gara-gara itu. Nah, kesedihan itu wala syaukah, kata Nabi, sampai satu duri tertusuk kulitmu, maka diampunkan dosa-dosamu, digugurkan dosa-dosamu. Di situ kita dapat. Nah, jadi kalau mau banyak dapat, duduk saja di samping tempat-tempat air yang banyak. Sudah, itu contoh. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Moderator aja lupa pertanyaan kedua. Oh, pengemis datang. Sedang kita duduk-duduk, pengemis datang. Wajib beri atau tidak? Bapak Ibu, ada hadis Nabi SAW. Saya tidak hafal lagi matanya karena lumayan panjang. Jadi Nabi mengatakan pertama, ini inti hadis itu, Pak. Nanti kalau perlu hadisnya saya nampakkan. Karena tidak mesti, kadang-kadang orang mengira wajib hafal baru benar. Tidak. Karena hadis tidak mesti dihafal. Dihafal lebih baik menjadi hujjah. Kata Nabi, haram, haram, bukan lagi makruh, haram. Meminta, minta, menadahkan tangan, haram.
Bukan makruh itu. Itu pekerjaan tidak boleh itu. Terlaknat. Banyak kali hadisnya, Pak. Nanti pengemis-pengemis ini akan dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya dalam keadaan tidak berdaging. Karena wajahnya dulu tidak malu mengetuk-ngetuk pintu rumah orang, tahan-tahan tangan. Padahal dia mampu, dia tidak malu. Maka wajahnya dibangkitkan dalam keadaan tidak berdaging. Hadis sahih. Lalu kemudian kata Nabi lagi, setiap apa yang dia dapatkan, dia telah mendapatkan bongkahan-bongkahan api neraka. Jadi pas kita buka mobil, kasih berapa? 1.000. 1.000 itu sebenarnya bongkahan api neraka yang dia dapatkan. Nah sekarang yang jadi masalah, kita yang sudah berhadapan dengan dia, perlu kasih atau tidak? Nah lalu kemudian Nabi menyambung hadis itu. Setelah Nabi mengatakan ini dan ini larangan untuk orang mengemis, lalu para sahabat nanya, ya Rasulullah, tapi engkau setiap kali pengemis datang ke rumahmu, engkau beri. Kata Rasulullah, bagaimana aku buat? Fama asna. Aku mau melakukan apa memang? Dia sudah berada di rumahku, dia memintanya. Dan kalau dia sudah meminta, maka aku perlu memberinya. Nah, jadi kalau sudah berhadapan, beri, Pak. Beri saja, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berhadapan, tapi kalau belum berhadapan, masuk belum berhadapan, kaca mobil belum buka, tidak usah buka. Tapi kalau sudah kita di apa bahasa Acehnya, mepok-pok, kita tadi waktu dia Assalamualaikum, kita tidak lihat dulu di jendela siapa orangnya. Kita langsung buka pintu. Begitu ketemu, langsung kita lihat pengemis ini. Padahal kita nak mau kasih, tapi karena sudah berhadapan kan, wajah pengemis kan bisa dirubah-rubah sesuai keadaan. Dia memelas, keluar air mata. Ya sudah, kasih 1.000, 2.000. Dosakah kita? Tidak. Karena kita tetap dapat pahala memberi tanpa melihat siapa objek. Kita tidak dinilai dengan siapa yang kita beri. Karena ada hadis dari Mu'az bin Jabal, hadis yang panjang. Seorang sahabat salah kasih sedekah. Kasih ke pencuri di malam pertama. Lalu kasih ke pelacur malam kedua. Malam ketiga kasih ke orang kaya. Hadisnya panjang riwayat sahih. Lalu Mu'az bin Jabal menceritakan orang itu kadang salah kasih terus. Di tengah malam dia kasih. Dia tidak tahu itu orang siapa. Yang penting dia mau kasih sedekah. Menemui Nabi. Lalu Nabi mengatakan, sedekahmu ke pencuri. Itu bisa menyadarkan dia bahawa bukan dengan mencuri dia bisa mendapatkan rezeki. Sedekahmu kepada pelacur membuat dia bisa sadar bahawa bukan menjual diri untuk mendapatkan rezeki. Sedekahmu ke orang kaya menyindirnya agar dia pun bersedekah kepada orang lain. Tidak ada yang dilaknat Nabi. Maka sedekah itu tidak dilihat. Kecuali sedekah kita tahu dia pencuri, lalu kita tolong. Kita tahu dia pengedar sabu, lalu kita tolong. Itu yang menjadi dosa. Berarti kita ikut tolong-menolong dalam kejahatan. Itu baru. Tapi kalau tidak tahu, tidak ada masalah, Pak. Dan tidak perlu kita selidiki pun. Tidak perlu kita selidiki di dalam tempat rumah. Lakona agak pinang. Kau KTP. Kasih nampak KTP dulu. Itu tidak perlu terlalu jauh, Pak. Kasih saja 2.000 dah, selesai urusan. Nah, jadi tidak ada dosanya dengan memberi. Ya, walaupun dia datang. Tidak kasih pun, tidak apa-apa. Ya, karena itu bukan perbuatan yang dianjurkan untuk kasih. Tidak usah pelihara pengemis, Pak. Jangan dipelihara pun. Makanya palang-palang yang dibuat oleh pemerintah, jangan kasih sedekah di sini atau ke itu betul itu. Dalam hadis Nabi memang betul. Ya, baik. Pertanyaan yang berikutnya. Polisi tidur. Itu boleh atau tidak? Ini harus tanya ke polisi ini, Pak. Ini. Polisi tidur itu, Pak, tergantung kondisi. Kalau seandainya dia dibutuhkan untuk menjaga keselamatan orang banyak, maka dibolehkan. Contoh polisi tidur yang dibuat untuk menjaga anak-anak sekolah. Jadi orang tidak langsung di situ ngebut, itu dibolehkan. Tapi polisi tidur yang mengganggu dan tidak disepakati pembuatannya, model-model buat pribadi. Buat pribadi tidak disepakati, tidak ada izin dari kecil, tidak ada izin dari kepala komplek. Buat pribadi langsung sehingga orang banyak sekali halangan, itu haram. Karena apapun yang mengganggu sesama muslimin, haram. Tai aja haram, padahal tai kan kita bisa hindar, Pak. Tai di jalan, kan cuma setumpuk tai itu. Kan kita bisa hindar ke kanan, bisa hindar ke kiri, masih banyak kesempatan kita untuk menghindar. Itu aja haram. Apalagi polisi tidur yang dipasang sepanjang itu. Ya. Yang kita kadang-kadang terganggu, apalagi berulang-ulang dipasang. Itu kalau tidak ada kesempatan dan tidak ada manfaat, maka bisa menyebabkan mudarat, hukumnya haram. Jadi tergantung sekali kondisi, bagaimana dan apa tujuan dia buat polisi tidur itu.
Kemudian pertanyaan terakhir, mana yang lebih utama, membantu anak yatim dari kalangan keluarga, keponakan kandung, atau yatim tetangga? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khair lil walidain wal aqrabin. Engkau ditanya wahai Muhammad, mana infak yang terbaik? Jawablah wahai Muhammad, kasih tahu umatmu, infak terbaik pertama untuk orang tuamu. Itu orang tua itu setelah menafkahi diri dan keluarga, untuk orang tuamu. Lalu kemudian wal aqrabin, kepada kerabatmu. Jadi di situ bahasa Allah ingin kasih tahu, memberi sedekah, menolong anak yatim yang punya hubungan kerabat, hubungan nasab dengan kita, itu lebih utama daripada menolong anak yatim yang tidak punya hubungan kerabat. Kenapa? Dalam hadis lain disebutkan, menolong orang yang punya hubungan nasab dengan kita dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kita tolong anak adik kita, Pak, si miskin atau yatim, itu pasti mereka akan punya kedekatan emosional dengan pak awanya. Pasti itu. Mereka akan mengatakan, kalau tidak ada pak awa yang tolong kita, mungkin kita tidak sekolah lagi, karena ayah sudah meninggal dari kita kecil. Kalau tidak ada om kita yang tolong, entah bagaimana nasib kita. Itu contoh bahasa-bahasa anak-anak. Itu ada hubungan emosional, maka semakin dekatlah silaturahim kita, diberikan 2 pahala, sedekah dan pahala silaturahim. Menolong orang yang tidak punya hubungan nasab cuma 1 pahala, yaitu pahala sedekah. Maka lebih utama menolong yang hubungan kerabat. Tapi walaupun begitu, Bang, itu diseimbangkan. Arti seimbang begini, yang kedih kita utamakan. Tapi kalau ada anak yatim tetangga, jangan pula waktu dia minta kita bilang, oh pray, anak kemunlung golong bere. Iroke preh leplo ton ke lah. Tunggu 30 tahun lagi. Karena anak kebun saya masih kecil-kecil. Itu tidak betul juga. Sana beri, di sini juga beri. Tapi ya diutamakan yang sana dulu. Begitu kira-kira. Demikian, insyaallah kita sambung kembali. Oh ya, saya ingin umumkan sebelum saya tutup, Pak. Minggu depan saya tidak ada di tempat. Karena saya harus jemput anak-anak ke Banda Aceh libur dari pesantren. Jadi tidak ada di tempat. Nanti mungkin diganti dengan ustaz lain. Jadi kita libur dulu di malam Senin yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.